Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga diberkahi Allah Azza wa Jalla. Kita berada di hari-hari akhir Ramadan, hari-hari yang sangat indah bagi orang-orang yang beriman, dan semakin tinggi iman seorang akan semakin merasakan betapa indahnya hari-hari ini, akan betapa menyesalnya ketika hari ini berlalu, pergi meninggalkannya. Dialah yang ditunggu-tunggu selama setahun, telah tiba waktunya, maka tidak mungkin dia sia-siakan. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, marilah kita tingkatkan semangat kita dalam mengisi hari-hari ini, terutama malam-malamnya, dengan amal-amal yang terbaik yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kalah dengan seekor kuda pacu. Seekor kuda pacu, kata Ibnul Jauzi rahimahullah taala, ketika mendekati garis finish, dia akan mengerahkan seluruh tenaganya agar bisa meraih kemenangan. Karena itu jangan sampai kalah kita dengan kuda pacu itu. Innamal a'malu bil khawatim. Rasulullah menegaskan bahwa amal itu tergantung penutupannya. Maka siapa yang merasa termasuk orang yang tidak maksimal dalam penyambutan Ramadan, maka semoga Allah beri taufik kepada kita sekalian untuk bisa melakukan yang terbaik ketika perpisahan. Karena al-ibrah kamalin nihayat, karena standarnya yang menjadi penilaian dari amal-amal kita adalah kesempurnaan akhir-akhir, bukan binaksil bidayat, kekurangan-kekurangan yang ada di permulaan. Seandainya ada kekurangan di permulaan, maka sekarang waktunya kita untuk memperbaikinya di akhir-akhir perjumpaan. Seandainya di awal kita sudah baik, maka hari-hari ini kita jauh lebih baik lagi, kita tingkatkan. Begitulah orang yang berakal, orang yang beriman. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ahsin fima baqiya yaghfiru lakallahu ma madha. Perbaikilah yang tersisa, niscaya Allah akan mengampunimu yang telah lalu. Faghtanim ma baqiya fala tadri mata tudriku rahmatallahi. Maka manfaatkanlah apa yang tersisa, karena kamu tidak tahu kapan kamu bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncaknya. Kita ingin meraih rahmat Allah, kita ingin meraih ampunan Allah, kita ingin menjadi orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Maka bersemangatlah. Jika orang tidak bersemangat di malam-malam terakhir Ramadan,
kemungkinan dia bukan orang baik. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memotivasi manusia, kaum muslimin khususnya, untuk mengejar Lailatul Qadar, kemudian Nabi mengancam, faman hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang dari kebaikan Lailatul Qadar, berarti dia terhalang dari segala kebaikan. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Maka maksimalkan, kerahkan seluruh tenaga, jangan kalah dengan kuda pacu. Kita manusia yang berakal, kita manusia yang diberi ilmu, kita manusia yang diberi iman oleh Allah Azza wa Jalla. Maka manfaatkan semua potensi itu, kita kerahkan semaksimal mungkin. Kita ingin meraih yang terbaik, kita meraih kejayaan, kita meraih kemenangan yang hakiki, kemenangan yang tidak kalah lagi. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah menang. Itulah kemenangan hakiki. Kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Banyak di antara kaum muslimin yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla di akhir-akhir Ramadan ini memperbanyak amal. Itu adalah kebaikan. Namun ada yang jauh lebih baik dari itu. Tidak hanya sekedar mengejar kuantitas, tapi kita juga meningkatkan kualitas. Betapa banyak sebuah perusahaan yang kemudian memproduksi barangnya banyak berlimpah, tapi kemudian dikembalikan, di-reject, tidak bermanfaat karena ada banyak kekurangan di sana sini. Maka bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla yang maha sempurna? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal-amal dari orang-orang yang bertakwa. Maka perbaikilah mutu amal kita, jangan hanya sekedar mengejar kuantitas, jangan hanya mengejar jumlah, tapi kemudian kita melalaikan mutu dan kualitas. Bagaimana agar amal kita berkualitas? Ada banyak cara. Di antaranya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, inna lillahi fil amali sittatu haq. Sungguhnya bagi Allah di dalam setiap amal kita ada 6 hak. Tunaikan 6 hak ini, niscaya amal kita lebih bermutu daripada tidak ada 6 perkara ini. Yang pertama, ikhlasulillah, ikhlasullah fil amal. Ikhlas untuk Allah di dalam amal. Jadi mengikhlaskan amal kita murni hanya untuk Allah. Jangan kecampur tujuan yang lain. Walaupun sebagian amal ada iming-iming dunia, seperti misalnya takwa akan menjanjikan perolehan-perolehan dunia, akan dimudahkan rizkinya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tapi seandainya seorang bertakwa, benar-benar bertakwa, dia akan memurnikan ketakwaannya hanya untuk meraih ridha Allah. Dia ingin meraih ridha Allah semata. Kalau Allah sudah ridha, maka semua menjadi nyata. Semua keinginan dan harapan, bahkan yang dia tidak bayangkan pun akan diberikan. Itulah ketakwaan yang sesungguhnya. Ikhlas, murnikan ketaatan kita semuanya hanya untuk Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, an-nasihah lillah fihi. Menasihati Allah di dalam amal. Jadi kita beramal dalam rangka menasihati Allah. Jangan dikira nasihat dalam bahasa Indonesia. Nasihat dalam bahasa Arab artinya iradatul khair lil ghair, menginginkan kebaikan untuk pihak lain. Maka ketika kita beramal, fokus kita hanya ingin berbuat baik untuk Allah. Seakan-akan kita tidak punya tendensi apapun, dan ini lebih tinggi daripada ikhlas. Ini kesempurnaan ikhlas. Kalau ikhlas masih sulit, apalagi nasihat. Bagaimana murni hatinya ketika berbuat sesuatu semata-mata kebaikan untuk Allah, bukan untuk dirinya. Seakan dirinya tidak punya keinginan apapun, seakan-akan kecuali keinginan Allah semata. Nah, ini puncaknya keikhlasan. Kalau belum sampai ke sana, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita sekalian. Kemudian yang ketiga, al-mutaba'ah fihi. Mengikuti Rasulullah SAW di dalam amal. Jadi amal itu bukan soal banyak-banyaknya, tapi yang terpenting adalah bagaimana sesuai dengan tuntunan, tepat berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW. Itulah yang maksimal pahalanya. Karena dari dulu para salaf telah menjelaskan bahwa al-iktisadu fis sunnah khairun min ijtihadin fil bid'ah.
Sederhana tapi mengikuti sunnah jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh tapi di dalam bid'ah. Betapa banyak kaum muslimin hari ini yang memperbanyak amal tapi tidak peduli apakah amal itu sesuai petunjuk Rasul atau tidak. Inilah amal-amal yang akan ditolak. Nabi sudah menegaskan dari dulu, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada padanya tuntunan kami, maka dia tertolak. Alangkah ruginya orang yang sudah capek-capek beramal, berjihad, berjuang, berderma, mengorbankan segalanya tapi tidak di jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan sia-sia belaka, bahkan akan menghasilkan rasa capek yang luar biasa, bahkan akan menghasilkan siksa. Kebid'ahan adalah kemaksiatan. Kebid'ahan adalah kedurhakaan kepada Allah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati dalam beramal, bukan soal banyak semata, tapi sesuaikan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, yang keempat, syuhudu mashadil ihsan fihi. Menyaksikan persaksian ihsan di dalam amal. Jadi manusia beramal itu seakan-akan melihat Allah. Itulah yang akan membuat manusia itu bersemangat, gigih. Dia beramal seperti melihat Allah, tidak akan membiarkan waktu sekejap pun kecuali dalam ketaatan. Itulah maksimalnya mereka. Para anbiya, sebagaimana diriwayatkan, para anbiya Bani Israel, mereka bersungguh-sungguh beribadah selama 80 tahun tidak bermaksiat sama sekali. Ibadah dan taat semata. Maka Rasul ketika cerita itu, sahabat pun mereka terkesima, mereka terpukau, oh hebat sekali mereka. Kok bisa 80 tahun tidak maksiat sama sekali? Kemudian Jibril bilang kepada Nabi Muhammad, ada satu surat yang jauh lebih baik daripada itu semua. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Yang malam itu jauh lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan, jadi lebih dari 80 tahun. Yang orang beramal baik di malam itu lebih baik daripada tahun itu. Bukan sama dengan. Kalaupun dikatakan minimal ya sama dengan itu. Tapi ini lebih baik. Coba bayangkan kebaikan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tidak mendapatkan Lailatul Qadar, sungguh dia terhalang dari segala kebaikan. Maka bersungguh-sungguhlah, itulah bukti ihsan. Orang kalau melihat ihsan ini, menyaksikan persaksian ihsan ini, dia pasti akan beramal dengan semaksimal mungkin, dengan seoptimal mungkin. Seluruh kemampuan yang Allah berikan dia gunakan untuk mentaati Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang memberikan segala kenikmatan kepadanya. Dia diberi kesempatan untuk hidup, kemudian hidup untuk beribadah dan taat, kemudian untuk bersenang-senang di surga. Itulah hakikat kehidupan. Dia manfaatkan betul itu. Ihsan. Kalaupun tidak melihat Allah, sungguh Allah melihat dia. Maka bagaimana orang beramal dalam hidupnya penuh dengan amal, dan amal itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu akan mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kelima, syuhudu minatillahi alaihi fihi. Menyaksikan anugerah Allah di dalam amal itu. Jadi kita bisa beramal karena anugerah Allah. Kita bisa beramal karena pemberian Allah. Orang yang merasakan ini, yang menyaksikan ini dalam hatinya, dia akan jauh dari ujub. Dia tidak merasa bangga, saya sudah itikaf, saya sudah khatam sekian dan sekian, saya sudah berderma sekian dan sekian. Tidak bangga sama sekali, karena itu adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Rasul menyatakan, wallahi demi Allah, laulallah, kalau bukan karena Allah, ma shallaina, kita tidak salat, masumna, kita tidak saum, mata sedakna, kita tidak sedekah. Semua karena Allah Azza wa Jalla semata. Maka saksikan ini agar amal kita berkualitas. Semakin kita banyak amal, semakin merunduk di hadapan Allah. Semakin kita memohon kepada Allah agar diberi tambahan taufik lagi. Dan semakin kita cinta kepada Allah karena Allah yang beri taufik itu, maka mulut kita tidak berhenti untuk mengingat Allah dan menyebutnya. Kita akan terus berzikir mengingat Allah, karena anugerah Allah begitu besar, tidak cukup disyukuri dengan lisan kita, maka tidak berhenti untuk terus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir, syuhudu taksiri fihi.
Dia menyaksikan kekurangan amalnya. Walaupun sebanyak apapun dia beramal, dia tetap merasa kurang, dia tetap merasa banyak kekurangan. Tidak ada yang bisa bilang amalku sempurna kecuali orang yang jahil. Tidak ada yang bisa sempurna. Manusia paling sempurna adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita, siapa kita? Kita banyak kekurangan. Kita banyak kekurangan, baik segi zahir apalagi batin. Batin hanya Allah yang mengawasi. Orang lain tidak melihat. Maka itulah kejujuran kita dengan Allah Azza wa Jalla. Akui saja banyak kekurangan pada diri kita, sehingga kita akan terus memohon ampunan kepada Allah. Kita terus ketakutan walaupun banyak amal solehnya. Makanya di malam-malam Lailatul Qadar dianjurkan untuk membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini pengakuan betapa banyaknya dosa kita. Amal-amal kita banyak kekurangannya. Bisa jadi amal itu riya, bisa jadi amal itu tujuan dunia, bisa jadi ujub dan lain sebagainya. Maka kita mohon maaf kepada Allah Azza wa Jalla karena kita tidak mampu mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamu ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimani Allah wa iyyakum. Lanjutkan perjuangan kita menuju keridhaan Allah Azza wa Jalla. Berpaculah, bersainglah, fastabiqul khairat. Berlombalah dalam segala kebaikan. Jangan rela dengan apa yang telah kita raih. Meskipun banyak kekurangan, jangan putus asa. Karena Allah Maha menerima taubat. Maka taubatlah. Teruslah bertaubat. Bukankah bapak kita dan ibu kita dulu dikeluarkan dari surga hanya karena satu dosa? Dan itulah takdir Allah Azza wa Jalla. Kita tidak bisa menyalahkan orang tua kita. Kemudian hikmah besar ketika Allah melemparkan orang tua kita dari surga yang penuh kenikmatan. Semestinya kalau kita lahir di surga kita hanya bersenang-senang semata. Tapi kemudian ada hikmah besar. Allah ingin melihat perjuangan kita. Siapa yang mau kembali ke surga silakan berjuang dulu. Ada syarat yang harus dipenuhi. Itulah perlombaan kita dalam meraih ridha Allah Azza wa Jalla. Inilah kesempatan emas. Jangan disia-siakan. Hakikat kehidupan hanyalah demikian. Jangan terpukul dan jangan terlena, jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang lalai. Kita berada di akhir zaman. Tinggal sedikit orang yang berjibaku beribadah sebagaimana para salaf dulu. Thullatum minal awwalin. Kalau orang dulu banyak, wa qalilun minal akhirin, tapi orang terakhir ini sedikit sekali. Orang-orang yang tidak tertipu oleh dunia, yang mereka fokus menghadap Allah Azza wa Jalla, hidupnya untuk Allah semata. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalam.